Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United disebut tidak menuntut target 4 besar klasemen Premier League musim 2024-2025. Bukan karena mental yang mediocre, Sir Jim Ratcliffe rupanya punya prioritas pada aspek di luar lapangan. MU sudah lebih dari 1 dekade tidak juara Premier League. Asa itu selalu muncul setiap awal musim, akan tetapi belum terwujud. Pada musim 2023-2024 lalu, MU hanya finish di posisi ke-8 klasemen akhir Premier League. Lalu, bagaimana dengan target MU musim 2024-2025 ini? Tidak ada target spesifik walau idealnya MU minimal mengincar 4 besar Premier League dan lolos ke Liga Champions. Dikutip dari The Guardian, Ratcliffe lewat Ineos Group memang belum punya target khusus di atas lapangan. Erik ten Hag hanya diminta membangun fondasi tim untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Sementara, sebagai sebuah klub, MU akan lebih fokus pada perbaikan fasilitas untuk musim 2024-2025. Di antara beberapa program yang disusun Ratcliffe, pembangunan infrastruktur jadi salah satu fokusnya. Ratcliffe punya rencana untuk membangun Old Trafford yang dianggap sudah terlalu kuno. Fasilitas lain juga akan diremajakan. Carrington sebagai markas latihan klub jadi fasilitas pertama yang akan dirombak oleh Ratcliffe. Investasi besar disiapkan Ratcliffe. Dana 50 juta pound akan digelontorkan untuk membangun ulang Carrington. Carrington memang dianggap ketinggalan zaman. Dua mantan pemain MU, Jesse Lingard dan Cristiano Ronaldo, pernah melontarkan kritik yang tajam. Lingard menyebut MU tertinggal jauh dari Man City, bahkan dari Tottenham. Mantan penyerang Manchester United, Blick Tiorke, menyarankan klub untuk mencoba merekrut pemain sayap Crystal Palace, Eberechi Eze, di musim panas ini. Bintang Crystal Palace, yang termasuk dalam skuad Inggris yang tampil di Euro 2024, mencetak 11 gol dan mencatatkan 6 assist di semua kompetisi musim lalu. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Eze merupakan salah satu pemain bintang yang penampilannya tengah meroket. The Eagles telah kehilangan salah satu dari bintang mereka di musim panas ini dengan bergabungnya Michael Olise ke Bayern Munich di awal musim panas. Pemain sayap asal Perancis itu sempat dihubungkan dengan kabar kepindahannya ke Manchester United, namun United tidak pernah tertarik untuk membajaknya dari Bayern. Sementara Eberechi Eze tidak terlalu sering dihubungkan dengan United, namun Blick Tiorke akan senang jika MU mendapatkannya pada musim panas ini. Paris Saint-Germain meminati pemain Manchester United, Jadon Sancho. Pemain 24 tahun itu menjadi kunci setan merah mendatangkan Manuel Ugarte. Media Inggris, Sky Sports, mengungkap bahwa MU mungkin saja melepas Sancho. Nilai transfer yang diminta sekitar 60 juta euro atau setara 50,63 juta pound sterling. Selain PSG, Sancho juga diminati oleh Borussia Dortmund dan Juventus. Tapi, kedua tim diyakini tak akan mampu membayar uang sebanyak itu untuk menebus Sancho. PSG mempunyai keuntungan untuk mendatangkan Sancho. MU juga meminati Manuel Ugarte, gelandang bertahan andalan Les Parisiens. Ugarte ditaksir mempunyai nilai transfer 70 juta euro atau setara 58,9 juta pound sterling, bisa dipakai menjadi bagian transfer untuk mendatangkan Sancho. Erik ten Hag menjadi salah satu pelatih yang kerap mengorbitkan pemain muda di Manchester United. Nama anyar yang siap dijadikan bintang ialah Toby Collier. Indikasi Toby Collier menjadi pemuda selanjutnya yang akan diorbitkan seiring namanya yang kerap muncul di daftar skuad setan merah. Selain namanya, ada beberapa nama lain yang juga mulai dikenalkan, seperti Harry Amos, Louis Jackson, HBF Oguneye, dan Ethan Weatley. Melansir Detik Sport, nama Toby Collier mulai kian mendapat kepercayaan saat pramusim. Saat melawan Rosenborg, Collier dipercaya menjadi kapten di babak kedua. Begitu juga saat MU menghadapi Rangers. Dilansir dari Detik Sport, Collier diturunkan menjadi starter. Ten Hag pun diyakini makin mempercayai pemain 20 tahun itu. Bahkan pelatih asal Belanda ini pun menegaskan akan memberi kesempatan untuk Collier untuk melakoni debut dengan tim utama. Ten Hag sendiri memang gemar untuk mengorbitkan pemain muda. Sebelumnya sudah ada nama Alejandro Garnacho, Kobie Mainono hingga Willy Cambuala. Kalian tahu saya selalu ingin membuka jalan untuk pemain-pemain muda. Tapi mereka harus membuktikan berhak mendapatkannya, ujar Ten Hag dalam laporan Manchester Evening News. Kita melihat musim lalu dengan Garnacho dan Kobie Mainono, apa yang bisa terjadi.
Jadi jalannya juga terbuka untuk pemain-pemain lain dan Toby ada di urutan keempat, imbuhnya soal Collier. Didi Hamann memperkirakan Manchester United akan finish di atas Arsenal di Premier League musim depan, saat ia memprediksi 4 besar untuk musim 2024-25. Manchester United mengalami musim terburuk mereka di Premier League tahun lalu, finish di posisi ke-8, 8 poin di luar zona 4 besar dan 31 poin di belakang juara Manchester City. Performa setan merah hampir membuat Erik ten Hag kehilangan pekerjaannya, tetapi para petinggi Old Trafford memutuskan untuk tetap mempertahankan pelatih asal Belanda tersebut setelah ia mengalahkan Manchester City di Piala FA untuk meraih trofi keduanya sejak bergabung dari Ajax pada 2022. Meskipun Manchester United tampil mengecewakan di Liga pada musim 2023-24, Didi Hamann merasa bahwa mereka akan meningkatkan performa mereka musim depan dan bahkan finish di atas Arsenal. The Gunners bersaing memperebutkan gelar dalam 2 musim berturut-turut di bawah asuhan Mikel Arteta, dan finish hanya 2 poin di belakang Manchester City musim lalu setelah persaingan gelar berakhir pada pertandingan terakhir. Namun, Hamann percaya Arsenal telah melewatkan kesempatan mereka untuk meraih gelar Premier League dan akan finish ketiga musim depan di belakang 2 Manchester. Mantan gelandang Jerman tersebut mendukung mantan klubnya Liverpool untuk mengamankan posisi 4 besar pada tahun pertama Arne Slot di klub tersebut setelah menggantikan legenda Anfield, Jurgen Klopp. Sulit untuk tidak melihat Manchester City berada di posisi mereka yang biasa, di puncak klasemen Premier League, kata Hamann kepada Top Offshore Sports Box ketika ditanya tentang prediksi 4 besar. Saya tidak yakin tentang Arsenal karena mereka telah melewatkan kesempatan mereka. Saya akan memilih Manchester City, Manchester United, jika mereka melakukan perekrutan yang dikaitkan dengan mereka, lalu Arsenal di posisi ketiga dan Liverpool di posisi keempat. Saya memiliki firasat bahwa Man United akan tampil oke musim depan. Jelas, Kobbie Mainoo menjadi angin segar di Euro dan dia akan memainkan peran penting. Jika prediksi Hamann benar, Manchester City akan memenangkan gelar Premier League kelima berturut-turut, yang memperpanjang rekor mereka dan menjadi trofi ke-7 sejak Pep Guardiola tiba di Etihad pada 2016. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut Richard Rios. Melansir dari Mirror, Richard Rios menjadi target United untuk menambah tenaga sektor tengah. Manchester Merah dikabarkan sudah mengontak Palmeiras selaku klub pemilik sang pemain. Sumber serupa menyebut Man United menawarkan 17 juta pounds, 356,5 miliar rupiah, guna mengangkut Rios. Namun, nominal tersebut tak cukup buat menggoda Palmeiras. Pasalnya, mereka tidak memiliki urgensi untuk menjual Rios. Ditambah lagi, pemain berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak cukup panjang bersama raksasa Brasil, yakni 2 tahun atau sampai 2026. Rios menarik perhatian United usai tampil keren dalam Copa America 2024 bersama Kolombia. Bintang asal Brasil, Casemiro, dikabarkan berpeluang untuk bertahan di Manchester United pada musim panas tahun ini. Tak jadi hengkang ke Arab Saudi. Menurut Sky Sports, ketertarikan terhadap Casemiro dari Arab Saudi dikabarkan mulai menurun. Laporan tersebut tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan Casemiro sang pemain untuk hengkang, namun jelas dari apa yang mereka katakan bahwa hanya sedikit atau bahkan tidak ada ketertarikan terhadap pemain veteran asal Brasil tersebut. Sang pemain tampil buruk pada musim lalu dan tidak membantu dirinya sendiri dalam meningkatkan peluangnya untuk pindah ke klub lain. Semua klub yang cerdas akan memilih untuk melepas pemain berusia 32 tahun ini, dan itulah mengapa banyak yang berharap akan ada tawaran dari Liga Pro Saudi. Sayangnya, hal tersebut merupakan sebuah prospek yang tidak mungkin terjadi. Kemungkinan sang pemain untuk bertahan mungkin tidak akan menarik bagi sebagian besar penggemar. Penampilannya menurun drastis musim lalu hingga hampir tidak dapat dikenali. Menemukan pelamar tidak akan mudah di musim panas ini dan hal tersebut terbukti terjadi. Wonderkid house goal Arsenal Cido Martin Obi mendekat ke Manchester United. Obi Martin tidak ada dalam daftar penerima beasiswa tahun pertama Arsenal untuk musim 2024-25 di tengah spekulasi kepindahannya ke Manchester United. Cido Martin Obi tampaknya telah mengambil langkah menuju pintu keluar Arsenal setelah tidak dimasukkan dalam daftar penerima beasiswa tahun pertama klub untuk musim 2024-25 mendatang. The Gunners telah mengumumkan 11 pemain baru yang akan berlatih di bawah arahan Jack Wilshere dan Per Mertesacker untuk 2 musim ke depan, namun Martin Obi terlihat mencolok dengan ketidakhadirannya. Martin Obi muncul sebagai target Manchester United dan telah diundang untuk mengunjungi Carrington sebagaimana pembicaraan dimulai mengenai potensi transfer. Membujuk remaja tersebut untuk meninggalkan Arsenal akan dianggap sebagai kudeta yang dilakukan setan merah. Sang striker sebelumnya mengembangkan reputasi yang menakutkan selama waktunya bersama The Gunners dan mencetak 29 gol dalam 17 pertandingan liga untuk tim U18.
Ia adalah salah satu prospek paling menarik yang muncul dari Akademi Arsenal dan juga menyita perhatian pada April kemarin ketika mencetak 7 gol dalam kemenangan 9-0 atas Norwich City. Everton akan berusaha untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada Jarrad Brandwaite. Sejauh ini sang pemain masih diincar oleh Manchester United yang telah mengajukan 2 tawaran yang telah ditolak. Menurut laporan dari Telegraph, manajemen The Toffees tidak akan membiarkan krisis finansial yang mereka hadapi mengadang keinginan untuk mempertahankan Brandwaite. Klub yang bermarkas di Goodison Park itu telah menjual Amadou Onana ke Aston Villa, salah satu pemain bintang mereka yang memberi keuntungan tinggi. Beberapa pemain muda mereka juga telah dijual untuk menutupi potensi sanksi lanjutan dari Liga Inggris. Sementara itu, Manchester United masih berusaha untuk memperkuat lini belakang mereka dengan mengincar bek tengah baru meskipun telah mendatangkan Leny Yoro dari Lille. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu juga tengah menjalani negosiasi dengan Bayern Munchen terkait Matthijs de Ligt. Tawaran perdana yang diajukan telah ditolak oleh raksasa sepak bola Jerman tersebut. Namun negosiasi antara kedua klub nampak akan berlanjut dalam waktu dekat. Keadaan ini membuat peluang bagi Everton untuk mempertahankan Brandwaite semakin tinggi. Bek muda asal Inggris itu memang memiliki keinginan untuk melanjutkan karirnya dengan MU, tetapi potensinya untuk hengkang pada bursa transfer pertengahan 2024 semakin rendah seiring dengan berjalannya waktu. Man United juga tidak berminat memenuhi harga transfer yang telah ditetapkan oleh klub Brandwaite bagi sang pemain. Harga tersebut jauh di atas anggaran yang dimiliki oleh Setan Merah untuk mendatangkan satu pemain saja, terutama setelah mereka sudah merekrut Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Manchester United dikabarkan telah menetapkan harga jual Jadon Sancho yang di musim panas ini menjadi target juara bertahan Liga 1, Paris Saint-Germain. Setelah kebangkitannya di Jerman, Sancho telah diintegrasikan kembali ke dalam barisan pemain Man United dan ia tampil dalam satu babak pada laga persahabatan akhir pekan lalu menghadapi Rangers. Namun, kembalinya pemain internasional Inggris ini ke pramusim diperkirakan tidak akan lama karena Sancho kemungkinan akan hengkang sebelum batas waktu transfer musim panas. Kembalinya secara permanen ke Dortmund tidak terwujud, begitu pula dengan kemungkinan pindah ke Juventus, namun sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Paris Saint-Germain hampir menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain sayap Setan Merah tersebut. Masih ada masalah kesepakatan mengenai biaya dengan Manchester United, yang memiliki Sancho di bawah kontrak selama 2 tahun lagi dan juga dapat mengaktifkan perpanjangan 1 tahun untuk melindungi nilai jualnya. Setan Merah telah menyadari bahwa mereka akan mengalami kerugian besar atas biaya 85 juta euro yang mereka bayarkan untuk Sancho di tahun 2021, namun dilansir dari The Mirror, mereka masih akan bertahan dengan harga 40 juta pound untuk melepas sang pemain. Man United rilis jersey tandang 2024/25, terinspirasi biru 90-an. Manchester United resmi meluncurkan jersey tandang 2024/25, dengan desain warna biru yang terinspirasi era 90-an dan kota Manchester. Manchester United resmi merilis jersey tandang 2024/25. Dengan warna dasar biru, seragam tersebut menampilkan pola M timbul, untuk merayakan kota yang menjadi rumah bagi klub ini. Jersey anyar The Red Devils juga menyertakan elemen tekstural, yang diaplikasikan sebagai serangkaian pola melingkar berulang, yang dianggap sebagai penghormatan terhadap monogram 3D yang sering terlihat pada seragam Manchester United era 30 tahun lalu. Penghormatan untuk Manchester tak berhenti di situ. Terdapat 3 corak biru yang lebih muda di sepanjang kerah polo, sebagai simbol 3 sungai yang mengaliri Manchester, yakni Sungai Ir, Sungai Medlock, dan Sungai Irwell. Ketiga sungai tersebut memiliki signifikansi bagi Man United sebagai titik temu antara Theatre of Dreams dan kota Manchester.